Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dirwan dari kelompok 8. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, yang selanjutnya Nusa Putri dan Fili Mawaddah. Materi yang akan kami bawakan yaitu pengoptimalan biaya minimum pendistribusian paket pada kantor JNT Express menggunakan model transportasi. Pemateri pertama yaitu Nusa Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, untuk materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang model transportasi. Sebelumnya tentulah teman-teman tahu bahwa transportasi sudah menjadi hal yang umum untuk kita. Secara umum arti transportasi ini adalah adanya perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dan dari beberapa tempat ke beberapa tempat lainnya. Tempat atau tempat asal barang itu juga disebut dengan istilah sumber-sumber atau resource. Dan sedangkan tempat atau tempat tujuannya disebut dengan destination. Hal ini merupakan bagian dari kehidupan nyata manusia untuk memindahkan barang dari tempat ke satu tempat yang lain sesuai kebutuhannya. Misalnya di suatu tempat asal barang mempunyai jumlah produk yang berlebih sehingga perlu ditransportasikan ke tempat lain yang memerlukannya. Metode ini diharapkan mampu meminimumkan biaya transportasi karena metode transportasi dirancang untuk melakukan optimalisasi variabel-variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi, termasuk diantaranya masalah pengiriman barang atau bahan baku dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber tersebut mempunyai kapasitas pengiriman tertentu, sedangkan masing-masing tempat tujuan ini mempunyai permintaan dan jumlah tertentu pula. Selanjutnya yaitu model dari transportasi ini. Sebelum kita melihat formulasi modelnya, kita harus mengetahui apa sih model transportasi pada analisa optimasi ini. Transportasi model atau model transportasi merupakan salah satu persoalan dalam program linear. Suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Bagaimana meminimumkan biaya atau ongkos transportasi atau pengiriman barang dari beberapa sumber atau pabrik ataupun resource ke beberapa tujuan, pasar atau destinasi, di mana jumlah persediaan atau supply dan jumlah permintaan atau demand diketahuinya. Di sini dapat teman-teman lihat seperti apa formulasi modal transportasi. Bagaimana meminimasinya. Di sini sudah disediakan seperti apa rumusnya. Dan juga disediakan kendala atau pembatas dari model transportasi tersebut, di mana persediaan supply dari masing-masing sumber atau pabrik diketahui dengan I, dan permintaan demand yang diperlukan di pasar diketahui dengan J. Selanjutnya bentuk modal transportasi. Bentuk model ini terdiri atas dua, yaitu bentuk standar. Bentuk standar ini terjadi ketika demand sama dengan supply. Juga disebutkan seperti apa rumusnya dan seperti apa kendala pembatasnya. Yang kedua, bentuk non standar dari modal transportasi. Bentuk ini terjadi jika supply tidak sama dengan demand dan supply besar dari demand. Kita memakai dummy dengan demand-nya sama dengan 0, dan jika supply-nya kecil dari demand, kita memakai dummy supply-nya sama dengan 0. Untuk demand tidak sama dengan supply, kita menggunakan variabel dummy. Di sini dapat teman-teman lihat bahwasannya demand dan supply-nya tidak seimbang. Dapat kita lihat jika permintaannya lebih besar dari persediaan, maka kita gunakan dummy untuk pengoptimalisasikannya. Selanjutnya, bentuk tabel dari model transportasi.
Di sini dapat teman-teman lihat bahwasannya tabelnya sudah disediakan dengan format seperti ini, di mana S merupakan pabrik, D merupakan biaya, dan C merupakan biaya pengiriman, dan X merupakan alokasi barang dari pabrik ke pasar dalam bentuk unit. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Saudari Ana Saputri. Selanjutnya materi tentang karakteristik model transportasi akan saya bawa sendiri. Yang pertama, kuantitas supply pada setiap sumber atau gudang dan kuantitas demand bersifat konstan. Yang kedua, biaya per unit untuk pengalokasian barang atau komoditi dari setiap sumber bersifat konstan juga. Tujuan utamanya adalah pengalokasian dan yang meminimalkan biaya total. Yang ketiga, seluruh supply dan demand bersifat bilangan integer. Penyelesaian model transportasi ada 3, membentuk tabel awal transportasi seimbang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang basic feasible solution. Yang ketiga, melakukan pengujian optimalisasi. Untuk menentukan basic feasible solution, metode yang digunakan adalah ada 3, metode NWCR, metode biaya minimum atau last cost, dan metode FAM. Metode NWCR atau Northwest Corner Rule mempunyai langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari pojok kiri atas atau POKIA. Kemudian dia alokasikan beban maksimum yang dimungkinkan sampai permintaannya terpenuhi. Yang kedua, jika sumber habis dan kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dialokasikan unit sel berikutnya. Yang ketiga, jika permintaannya belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari suatu sumber lain, ditambahkan sampai seluruh permintaannya terpenuhi. Dan yang ketiga, kemudian lakukan langkah-langkah tersebut menuju pojok kanan bawah atau POKABA. Selanjutnya, metode biaya minimum atau last cost. Metode ini menekankan terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan, di mana pengalokasian barang pertama-tama dilakukan terhadap sel yang mempunyai biaya terkecil atau terendah. Kemudian pengalokasian kedua dilakukan kepada sel yang mempunyai biaya terkecil kedua. Begitu selanjutnya sampai semua kebutuhan terpenuhi dan semua kelas teralokasi. Terakhir, metode FAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini berbeda dengan metode lainnya yang mana solusi didapatkan sudah langsung solusi optimal. Jika dengan metode stepping stone dan Moody harus ada dahulu solusi basis awal. Langkah-langkah metode FAM ada 6 poin. Yang pertama, menghitung selisih 2 biaya terkecil untuk setiap baris dan kolom. Kita disebut dengan biaya penalti. Dan kedua, pilih biaya penalti terbesar yang ada pada baris dan kolom. Yang ketiga, alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris atau kolom yang terpilih. Yang keempat, buat tabel pengalokasian untuk barang dari sumber ke tujuan dengan perhatikan jumlah persediaan yang tersedia pada kolom atau baris yang bersangkutan dengan jumlah permintaan yang harus dipenuhi atau belum dipenuhi pada baris atau kolom tersebut. Yang kelima, hapuslah baris dan kolom apabila persediaan sudah dialokasikan atau dihabiskan dan permintaan sudah terpenuhi. Dan yang keenam, ulangi langkah pertama. Jika jumlah persediaan belum dialokasikan sepenuhnya, maka masih terdapat kekurangan permintaan. Selanjutnya, pengujian optimalisasi. Pertama yang ada metode stepping stone, merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada menambahkan biaya per unitnya. Dengan cara ini, setiap sel kosong dievaluasi dengan memindahkan ke sel kosong tersebut 1 unit dari sel yang terisi. Langkah-langkahnya ada 4 untuk menemukan pengaruh dari pemindahan 1 unit ke sel yang kosong dan sel yang terisi terhadap fungsi objektif. Harus ditentukan
loop tertutup antara sel-sel yang kosong dan sel yang terisi. Yang kedua, loop ini terdiri dari beberapa langkah yang dimulai dari sel yang kosong sampai kembali ke sel yang kosong tersebut dengan jalur terarah sesuai dengan jarum jam atau bisa juga sebaliknya. Yang ketiga, loop yang dilalui berturut-turut diberi tanda positif, negatif sampai kembali ke sel yang kembali ke sel yang dimaksud. Yang terakhir, setelah semua sel kosong dihitung, kemudian tentukan sel kosong yang menghasilkan negatif terbesar, dan kita gunakan loop tertutupnya untuk memindahkan barang-barang atau relokasi hingga diperoleh suatu pemecahan baru. Jika keadaan dalam optimal, sedangkan jika keadaan sudah optimal, bila keadaan telah menunjukkan hasil dari perhitungan sel kosong positif. Selanjutnya itu metode MODI, merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Pembentukan metode ini didasarkan pada terbentuk dual dari masalah metode transportasi. Apabila diformulasikan dengan program linear, dalam metode ini ada dua variabel yang akan menjadi faktor dalam alokasi produk dari sumber ke tujuan, yaitu UI sama dengan biaya implisit atau shadow price dari sumber I, VJ sama dengan biaya implisit atau shadow price dari sumber J. Langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, tentukan solusi basis awal atau basic feasible solution dengan menggunakan salah satu metode MBCR atau last cost. Yang kedua, hitung biaya implisit baik dari sumber maupun tujuan yang dihitung untuk sel basis sel yang terisi. Yang ketiga, melakukan uji optimalisasi dengan cara penghitung biaya implisit untuk sel non basis. Metode yang sama dengan stepping stone. Yang keempat, menentukan solusi optimal. Solusi optimal jika KIJ lebih besar sama dengan 0. Jika belum optimal, maka pengujian tetap dilakukan dengan kembali mengulangi dari langkah kedua. Materi selanjutnya itu pemecahan masalah akan dibawakan oleh Saudari Firly Mawaddah. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu contoh kasus metode transportasi. Kantor JNT akan mendistribusikan paket-paket dari pusat kepada para customer sesuai dengan lokasinya masing-masing melalui 3 kurir, yaitu kurir A, kurir B, dan kurir C. Terdapat 3 daerah tujuan, yaitu Payakumbuh atau P, Daun Dangun Ki, dan Mungka R. Kapasitas paket yang bisa dibawa oleh kurir dan permintaan customer. Untuk kapasitas paket yang bisa dibawa kurir yaitu 90, 60, dan 50. Untuk permintaan customer 50, 110, dan 40. Slide selanjutnya. Sedangkan untuk biaya atau ongkos untuk pendistribusian paket dari kantor JNT ke lokasi customer yaitu sumber A ke tujuan P yaitu 20, ke tujuan Q 5, dan tujuan R 8. Sumber B untuk tujuan P 15, tujuan Q 20, dan tujuan R 10. Sumber C, tujuan P 25, tujuan Q 10, dan tujuan R 19. Next. Untuk pemecahan masalahnya, di sini kami mencoba menyelesaikan kasus ini dengan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Yang pertama yaitu alokasikan biaya atau ongkos terlebih dahulu ke dalam tabel awal, seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya yaitu menghitung selisih 2 biaya terkecil untuk setiap baris dan kolom, atau biasa disebut dengan biaya penalti. Yang kedua, pilih biaya penalti terbesar yang ada pada baris dan kolom. Selanjutnya. Penalti baris. Dan yang ketiga itu alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris atau kolom yang terpilih. Seperti yang terlihat pada tabel yaitu
penalti baris yang terbesar yaitu 19 dikurang 10 sama dengan 9. Sedangkan untuk tujuannya itu yang terkecil yaitu di sumber C dengan tujuan key yaitu 10. Maka alokasikan 50 di sel tersebut. Next. Selanjutnya yaitu buat tabel pengalokasian untuk barang dari sumber ke tujuan dengan memperhatikan jumlah persediaan yang tersedia pada kolom atau baris yang bersangkutan dengan jumlah permintaan yang harus dipenuhi atau belum dipenuhi pada baris atau kolom tersebut. Hapuslah baris dan kolom apabila persediaan sudah dialokasikan atau dihabiskan oleh permintaan yang sudah dipenuhi. Selanjutnya yaitu ulangi langkah pertama jika jumlah persediaan belum dialokasikan permintaan. Slide selanjutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu alokasikan dengan biaya penalti terbesar terlebih dahulu ke sel yang terkecil. Ulangi langkah pertama, yaitu cari biaya penalti terbesar dan alokasikan ke sel yang memiliki biaya terkecil. Ikuti langkah tersebut sampai semua teralokasikan. Tanda hijau merupakan tanda sel yang dialokasikan, dan yang warna ungu yaitu tanda sel yang sudah selesai atau dihilangkan. Next. Seperti yang terlihat, yang warna ungu yaitu tanda sel yang sudah selesai atau dihilangkan, sedangkan yang warna hijau itu baru dialokasikan. Next. Setelah semua supply sudah terdistribusikan dan semua demand sudah terpenuhi, maka sudah selesai. Seperti yang terlihat yaitu tabel solusi transportasi. Jadi, tujuan P, demand-nya sudah dipenuhi oleh sumber B, dan tujuan Q, demand-nya sudah dipenuhi oleh sumber A dan C. Tujuan R, demand-nya sudah dipenuhi oleh sumber A dan B. Jadi, untuk total biaya transportasinya yaitu 15 dikali 50 ditambah 5 dikali 60 ditambah 10 dikali 50 ditambah 8 dikali 30 ditambah 10 dikali 10. Hasilnya yaitu 1.890. Next. Saya kalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudari Firly. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu transportasi model merupakan salah satu persoalan dalam program linear, suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama, tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Pada kantor JNT ini kami mencoba mengoptimalkan menggunakan metode pengoptimalan biaya minimum dengan metode FAM. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.